Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita hari yang telah lalu antara lain adalah di antara amalan-amalan yang diwiridkan untuk kita lakukan dan kita ucapkan ketika akan tidur adalah membaca beberapa ayat. Di antara ayat-ayat yang kita baca itu Qalaqil. Al-Qalaqil adalah nama surat-surat yang diawali dengan Qul. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas disebut dengan al-mu'awwizat. Itu surat-surat yang dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejelekan, keburukan dan bahaya, lebih-lebih kejahatan malam. Maka disunnahkan kepada kita kalau malam hari kita menghimpun dua tangan, lalu kita tiup, dibacakan ke situ Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu sapukan ke seluruh tubuh. Diawali bagian kepala, bagian depan, dan mana-mana yang bisa dijangkau oleh telapak tangan. Diulang sampai 3 kali. Iko antara lain kesimpulan kaji kita hari yang telah lalu. Kesimpulan kedua, sekedar mengingatkan, tidur di malam hari disamakan dengan mati. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itu penting sekali kita berserah diri, berlindung diri, meminta pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dianggaplah mati. Nah, kemudian pada kesempatan siang ini kita lanjutkan dalam hadis yang cukup panjang, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tertera dan tercatat sebagai hadis nomor 2311, disebutkan yang intinya adalah Abu Hurairah berkata, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan." Aku ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Lalu kata Abu Hurairah, ketika aku sedang bertugas dan berjaga di malam hari, tiba-tiba datang sesosok makhluk yang mengambil makanan atau korma zakat. Lalu Abu Hurairah menangkapnya. Makhluk itu membana-bana supaya jangan ditangkap, apalagi dikadukan ke Rasulullah. Alasannya butuh makanan, keluarganya juga butuh makanan, membutuhkan sangat. Lalu berjanji tidak akan ulang. Di malam yang kedua terjadi kembali. Di malam yang ketiga terulang lagi. Akhirnya Abu Hurairah mengancam akan dikadukan kepada Rasulullah. Lalu makhluk tadi membana agar jangan dilaporkan dan dikadukan ke Rasulullah.
Katanya, da'ni, biarkanlah aku, jangan kadukan aku Rasulullah, aku akan mengajarkan engkau, wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Aku akan mengajarkan kepada engkau, hai Borah, beberapa ucapan, beberapa kalimat, di mana apabila engkau baca itu ketika akan lalu, yakni idza awaita ila firashika, apabila engkau menuju ke tempat tidurmu, engkau baca itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Itu sampai tamat, itu engkau akan mendapat perlindungan, mendapat penjagaan daripada Allah. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, syaitan tidak akan mampu mendekatimu sampai pagi. Ya, la yazala 'alaika minallahi hafiz, engkau akan dijaga, akan dilindungi, dipelihara oleh Allah, dan syaitan tidak akan mampu mendekatimu sampai pagi. Hal itu diceritakan Abu Hurairah ke Rasulullah. Jawaban Rasulullah, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Ketahuilah, dia benar. Benar dia, tetapi dia dusta. Abu Hurairah, apakah engkau tahu makhluk apa itu? Abu Hurairah menjawab, tidak tahu. La, kata Rasulullah, zaka syaitan, itu adalah syaitan. Dari hadis yang cukup panjang yang telah kita sarikan tadi, Imam Ibnu Hajar yang mensyarahkan kitab Fathul Bari mengambil beberapa penjelasan. Yang pertama, jin itu ada yang miskin, ada yang susah, ada yang kelaparan. Dia butuh makan seperti kita makan. Itu satu. Sehingga karena dia miskin, susah, kelaparan, dia curi kurma zakat, zakat fitrah, dia curi di malam Ramadan, dia ambil, ditangkap oleh Borora. Yang kedua, jin itu diberi oleh Allah kemampuan untuk menjelmakan dirinya menjadi manusia. Nah, kalau jin sudah menjelmakan dirinya menjadi makhluk lain atau menjadi manusia, tidak ada yang tahu bahasa itu jin atau setan. Seperti Abu Hurairah nak tahu bahasa itu jin atau setan. Dia anggap manusia biasa. Dia anggap manusia biasa. Itu pelajaran kedua. Dan kemudian jin atau setan itu ada yang laki-laki dan perempuan dan punya keturunan. Karenanya mengaku, pengakuannya di siko dalam hadis siko, bahwa inyo punya keluarga yang harus diberinya makan. Istilahnya siko, inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah. Aku sangat butuh dengan makanan, sementara aku punya keluarga yang harus aku beri makan, dan tidak bisa aku selain aku mencuri. Di situ dan dia pelajaran bahwa jin, setan berkeluarga, beranak pinak, bercucu-cucu sama dengan kita manusia. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa salah satu yang dapat menjaga, memelihara, melindungi kita daripada kejahatan malam, lebih khusus agar setan jangan mendekat menghampiri kita di malam hari, membaca ayat kursi dari awal sampai akhir. Itu yang sampai pelajaran. Dan ayat kursi, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, adalah salah satu ayat yang teragung, ayat istimewa
ayat yang memiliki keutamaan, mempunyai fadilah yang tinggi jika dibaca, apalagi dipahami isinya. Karena pengaruh ayat kursi itu bukan hanya dibaca, dipahami apa yang dibaca, lalu diyakini. Di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, lebih 6.000 ayat, ayat kursi adalah satu-satunya ayat yang menunjukkan kepada Allah. Di situ ada isyarat kepada Allah, kepada nama-nama Allah sebanyak 15 kali. Dimulai dengan Allah, diakhiri dengan Alim. Nanti insyaAllah kita jalankan. Begitu istimewa ayat kursi. Kita hanya boleh tahu dan percaya kepada keistimewaan, keagungan, keutamaan ayat kursi kalau memang ada dalil dan dasarnya. Itu yang kelima. Yang keenam, para sahabat-sahabat Nabi sangat antusias, sangat ingin mengamalkan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika Rasulullah mengajarkan apapun yang Rasulullah ajarkan, mereka cepat mengambil dan cepat mengamalkan, seperti Abu Hurairah. Kemudian pelajaran berikutnya, setan atau jin memang pada asalnya kazub, pendusta setan atau jin. Cuma terkadang dia bisa jujur. Anan sakaliko setan itu jujur. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, innahu qad sadaqaka. Dia telah berlaku jujur dan benar kepada Abu Hurairah. Kenapa dia jujur ketika itu? Karena takut ditangkap, mereka dikadukan, dilaporkan ke Rasulullah. Dia saking takutnya ditangkap dan dikadukan ke Rasulullah, maka secara jujurnya mengecekkan, engkau bacalah ayat kursi kalau kami para setan-setan tidak mampu mendekatimu, tidak mampu menghampirimu, karena ayat kursi itu sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai penjaga pelindung yang kita baca. Menjadi ayat kursi itu sebagai wasilah untuk mendapat perlindungan Allah. Kemudian di samping itu, setelah kita pahami bahwa setan itu pada asalnya memang pendusta, tapi kadang-kadang dia benar. Sehingga dalam beberapa penjelasan ulama dapat kita petik bahwa dari manapun datangnya ilmu, jika baik, jika benar, ambillah, meskipun dari setan. Kalau jelas baiknya, jelas benarnya, jelas bagusnya, ambillah. Ilmu itu kan barang yang barang yang sangat berharga, yang bernilai. Jangan pilah-pilah. Jangan kita mengambil hanya kepada orang yang kita sukai. Kadang-kadang di lawan kita ada ilmunya. Musuh kita kan setan. Tapi setan ketika dia jujur, ambil itu kata Rasulullah. Sadaqaka, dia benar. Dia pendusta tapi kali ini benar. Jadi katanya cekal dalam hadis itu bahwa iza awa wa Abu Hurairah, apabila awaita ila firashika, apabila engkau menuju ke tempat tidurmu untuk tidur di malam hari, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi, kata setan, min awaliha hatta takhtima, dari awal sampai akhir. Sebab kalau itu engkau telah baca, engkau akan mendapat penjagaan perlindungan daripada Allah, dan kami para setan-setan tidak bisa mengampirimu di malam hari itu. Benar dia, kata Rasulullah. Dia pendusta, tapi dia benar. Di situ disebutkan bahwa ambillah ilmu itu dari siapa saja, walaupun daripada musuhmu. Jika memang baik, jika memang bagus, ambillah. Kata Ali yang terkenal, unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikalah apa yang dikatakan, yang diucapkan, jangan tengok siapa yang mengucapkan. Sebab kalau kita mengambil ilmu kebaikan hanya kepada orang yang kita sukai, banyak ilmu yang terabaikan di kita nanti. Itu pelajarannya.
Kemudian terakhir kita sampaikan bahwa apa beda jin dengan setan? Ianya tidak semua jin setan, tapi setan pasti jin. Tetapi di samping itu manusia juga ada setan. Setan adalah jin-jin yang jahat, jin-jin yang bangkang, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang engkar. Setan, syaitan. Secara bahasa setan itu artikan jauh, ba'uda. Syatana bimana ba'uda. Syatana maknanya jauh. Summiya syaitanu syaitan li bu'dihi anil haqq wa tamarrudih. Dikatakan setan itu dengan setan karena dia jauh daripada yang benar, membangkang kepada yang benar, di samping menghambat, menghalangi orang daripada yang benar. Maka siapapun yang jauh daripada yang benar, menentang yang benar, menghalangi kebenaran dan menyesatkan orang pada kebenaran, zakat syaitan. Itulah setan. Jinkah dia atau manusiakah dia? Karena memang manusia juga ada setan. Cuma bedanya setan manusia nampak, setan jin tidak nampak. Dari situ kita harus hati-hati dan waspada terhadap para setan. Yang jelas tidak semua jin setan. Karena jin juga ada yang muslim. Terakhir sebelum kita tutup, bahwa dari hadis ko nampak di kita penting sekali kita membaca doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid tertentu yang telah disunnahkan di malam hari kalalo, agar kita terpelihara, terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya pasrah dan menyerah kepada Allah Maha Penjaga, itu Al-Hafiz. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.